Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Madinah Pokjawas Jakarta Selatan. Pada kali ini, kita akan membahas salah satu topik dalam kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Selamat belajar. Panduan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Alur kegiatan Flip Learning, yaitu dalam kegiatan ini akan dibagi menjadi 3, yaitu before class, during class, dan after class. Before class adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum BIMTEK, yaitu dengan literasi melalui LMS, yaitu membaca materi dan menganalisa. Kemudian peserta menyusun kesimpulan dalam bahan paparan dan menyiapkan dokumen 1 KTSP. During class atau pada saat BIMTEK, peserta melakukan apersepsi, refleksi before class, motivasi, dan kontrak belajar di kelas. Lanjut, peserta akan melakukan diskusi kelompok mengenai 5 komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, setelah selesai berdiskusi kelompok, peserta akan mempresentasikan pameran karya dan pengayaan. Lanjut ke after class, yaitu berupa penugasan, refleksi, dan feedback. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta BIMTEK diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan, 2. merumuskan visi, misi, dan tujuan, 3. mengorganisasi pembelajaran, 4. menyusun perencanaan pembelajaran, 5. menyusun pembinaan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum operasional? Yaitu seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kurikulum operasional itu merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan mengacu pada 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Akuntabel, 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Acuan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu yang pertama, Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdiri dari standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum yaitu kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional. Visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Komponen 1. Pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, menganalisis karakteristik satuan pendidikan, yaitu dengan cara analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dengan langkah indikator visi, membuat misi berdasarkan indikator visi, dan membuat tujuan dengan target terukur dari misi. Kemudian menyusun pengorganisasian pembelajaran, yaitu intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Keempat, menyusun perencanaan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, di akhir ada hasilnya yaitu modul ajar. Kemudian menyusun program pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Komponen 1. Analisis karakteristik satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar yang pertama melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Kemudian menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan data. Kemudian melihat kondisi satuan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara focus group discussion, observasi,
kuesioner dan wawancara, serta rapor pendidikan. Panduan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Alur kegiatan Flip Learning, yaitu dalam kegiatan ini akan dibagi menjadi 3, yaitu before class, during class, dan after class. Before class adalah kegiatan yang kita lakukan sebelum BIMTEK, yaitu dengan literasi melalui LMS, yaitu membaca materi dan menganalisa. Kemudian peserta menyusun kesimpulan dalam bahan paparan dan menyiapkan dokumen 1 KTSP. During class atau pada saat BIMTEK, peserta melakukan apersepsi, refleksi before class, motivasi, dan kontrak belajar di kelas. Lanjut, peserta akan melakukan diskusi kelompok mengenai 5 komponen dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian, setelah selesai berdiskusi kelompok, peserta akan mempresentasikan pameran karya dan pengayaan. Lanjut ke after class, yaitu berupa penugasan, refleksi, dan feedback. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta BIMTEK diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik satuan pendidikan, 2. merumuskan visi, misi, dan tujuan, 3. mengorganisasi pembelajaran, 4. menyusun perencanaan pembelajaran, 5. menyusun pembinaan, evaluasi, dan pengembangan profesi. Penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum operasional? Yaitu seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Kurikulum operasional itu merupakan pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan mengacu pada 1. Berpusat pada peserta didik, 2. Kontekstual, 3. Esensial, 4. Akuntabel, 5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Acuan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu yang pertama, Standar Nasional Pendidikan, yaitu terdiri dari standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Kemudian struktur kurikulum. Struktur kurikulum yaitu kerangka dasar dan struktur yang ditetapkan secara nasional. Visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan. Komponen 1. Pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, menganalisis karakteristik satuan pendidikan, yaitu dengan cara analisis lingkungan belajar dan analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Dengan langkah indikator visi, membuat misi berdasarkan indikator visi, dan membuat tujuan dengan target terukur dari misi. Kemudian menyusun pengorganisasian pembelajaran, yaitu intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Keempat, menyusun perencanaan pembelajaran dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, di akhir ada hasilnya yaitu modul ajar. Kemudian menyusun program pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Komponen 1, analisis karakteristik satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar yang pertama melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Kemudian menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata. Mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengumpulkan data. Kemudian melihat kondisi satuan pendidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara focus group discussion, observasi, kuesioner dan wawancara, serta rapor pendidikan. Demikian penjelasan komponen 1 kurikulum operasional satuan pendidikan. Kita akan bertemu lagi
dalam sesi selanjutnya di komponen 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.